حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dengan semangat saya doakan mudah-mudahan panjang umur yang barokah, sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat infaknya, dan sehat dompetnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mutaramin, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para pengurus Masjid Al-Falah Surabaya, segenap jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat hadir bersimpuh dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di masjid yang dibanggakan, yakni Masjid Al-Falah Surabaya. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat terus. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, saya diamanati untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Muslim yang Ideal Menurut Al-Quran. Terdiri dari 3 kata, Muslim, ideal, dan Al-Quran. Muslim itu adalah seorang yang memeluk agama Islam. Bahwa muslimun, orang yang memeluk agama Islam. Ideal itu banyak artinya, diantaranya sempurna, sesuai dengan apa yang diharapkan, itu ideal. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dengan demikian dapat dipahami bahwa muslim yang ideal menurut Al-Quran adalah orang yang mengaku dirinya beragama Islam, yang bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syarak menurut Al-Quran Karim. Saya mencatat dari berbagai sumber, baik dari Al-Quran Karim maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian saya membuat kesimpulan, mudah-mudahan benar. Sekurang-kurangnya ada 7 jiwa dan karakter bagi seorang muslim yang ideal menurut Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah mempunyai jiwa sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Artinya Abdullah itu adalah seseorang yang dengan rela hati menyerahkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya untuk Allah.
Jadi seluruh potensi yang ada di dalam dirinya semuanya untuk Allah. Itulah namanya Abdullah. Di sini insya Allah juga ada namanya Abdullah ya. Mudah-mudahan betul-betul sebagai Abdullah. Artinya orang Islam yang betul-betul menyerahkan semua potensi yang ada di dalam dirinya untuk Allah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, dan memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Dzariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi jin dan manusia itu tupoksinya hanya ya, tugas dan fungsinya hanya untuk menyembah kepada Allah, lain tidak. Di dalam surat yang lain, di dalam surat An-Nisa juga disebutkan pada ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya. Perintah yang paling agung oleh Allah kepada hamba Allah ini adalah wa'budullah, sembahlah Allah. Ini perintah yang paling agung. Larangan yang paling besar adalah wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat syirik. Inilah larangan yang terbesar. Para jemaah sekalian yang berbahagia, jadi yang disembah hanya Allah, yang ditakuti juga hanya Allah. Kepada yang lain tidak takut, kepada yang lain tidak takut, hanya takut kepada Allah. Suami tidak perlu takut kepada istri. Istri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dicintai dan disayangi. Istri juga demikian, tidak perlu takut kepada suami. Suami itu juga untuk disayangi, dicintai dan dihormati. Bawahan tidak boleh takut kepada pimpinan. Sebab kalau bawahan takut kepada pimpinan, itu bahaya. Bahayanya apa? Kalau ada pimpinannya, seolah-olah dia rajin, tidak pernah berdiri, duduk terus kalau ada pimpinannya. Tapi kalau tidak ada pimpinannya, merasa merdeka, nah gitu. Begitu pimpinannya memberitahu mau keluar kota, apa dia bilang? Alhamdulillah, nah, gitu. Kita bebas. Nah, seperti tikus-tikus kalau tidak ada kucing, berlari-lari, begitu kata orang. Dan tidak boleh takut kepada pimpinan. Bawahan hormat kepada pimpinan, iya, tapi tidak boleh takut. Jadi takut hanya kepada Allah, kepada yang lain tidak boleh takut. Itulah hamba Allah. Kemudian jiwa atau karakter yang kedua yaitu sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, khalifah. Nah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini, khalifah itu mempunyai sekurang-kurangnya 3 peran. Peran yang pertama adalah menjaga keadilan.
keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan yang lainnya. Yang kedua adalah menjadi pemimpin. Jadi khalifah itu dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi pemimpin yang adil dan amanah serta bertanggung jawab. Lalu menjaga lingkungan supaya tetap baik. Jangan sampai lingkungan itu kemudian dirusak. Karena kerusakan itulah maka kemudian menjadikan akibat menjadi malah timbulnya malapetaka. Karena itulah maka fungsi dari khalifah di muka bumi ini antara lain adalah menjaga lingkungan. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya nomor 3, mempunyai karakter yaitu sebagai dermawan. Mempunyai karakter sebagai dermawan. Tidak pelit, tapi luman. Tapi tidak boleh terlalu luman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang gemar menginfakkan sebagian harta bendanya ke jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesempitan. Dalam keadaan lapang dia suka berinfak. Ya itu wis biasa itu ya. Nek sugih ya manulah, wis biasa suka berinfak. Tapi ya belum tentu ya, belum tentu kadang-kadang wong sugih ya eman-eman kok berinfak itu. Nggih napa nggih? Ada. Nah, dalam keadaan lapang suka berinfak, dalam keadaan kesempitan juga suka berinfak. Inilah karakter suka berderma atau namanya dermawan. Kemudian berikutnya berkarakter tidak suka marah-marah. Wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, alias tidak suka marah-marah. Nah, tidak suka marah-marah ini tantangan berat terutama para pemimpin. Kadang-kadang ini jadi pemimpin itu pada anak buah itu tidak langsung dipanggil sendirian di depan umum, dimarahi, dimaki-maki sehingga menjadi penakut. Ini namanya pemimpin yang suka marah. Padahal karakter orang muslim yang ideal menurut Al-Quran adalah wal kaziminal ghaidha, orang yang tidak suka marah-marah. Kemudian berikutnya adalah wal afina 'anin nas, suka memaafkan, lapang dada. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya, dimaafkan. Apalagi dia sudah minta maaf. Pak, mohon maaf Pak ya. Tiada maaf bagimu. Wes njaluk ngapura, minta maaf malah tidak ada maaf bagimu. Nah, ini namanya bukan karakter seorang muslim yang ideal. Seorang muslim yang ideal adalah alladzina yunfiquna wal afina 'anin nas. Orang yang suka memaafkan. Para jamaah sekalian yang berbahagia. Berikutnya adalah karakter orang yang berakhlak mulia, alias orang yang selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Para jamaah, kemudian yang terakhir adalah orang yang selalu memperbaiki diri, bertaubat dan memperbaiki diri. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Intinya bahwa karakter orang yang menjadi muslim ideal itu diantaranya adalah orang yang manakala terlanjur berbuat salah, dia cepat ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian dia berjanji tidak mengulangi lagi dan memperbaikinya. Para jemaah sekalian yang berbahagia, orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Sekali lagi, orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Tetapi orang yang terbaik itu adalah orang yang terlanjur berbuat salah, lalu ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak pernah mengulangi lagi dan akan memperbaikinya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang berbahagia, yang sedikit ini ada guna dan faedahnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan doa kita utamanya di dalam bulan Ramadan dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, sholat kita, dan seluruh rangkaian ibadah dan amal kita utamanya di dalam Ramadan bisa menjadikan diri kita menjadi muslim yang ideal menurut Al-Qur'an Karim. Kurang lebihnya mohon maaf, wa'afu minkum, waffaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.